Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Tentunya senang sekali saya Aka Ahmad hadir kembali dalam program kesayangan kita Penyejuk Kolbu. Mudah-mudahan insya Allah membuat hati kita semakin sejuk. Dan tentunya pemirsa seperti biasa saya hadir untuk menemani pemirsa dimanapun berada dengan tema-tema yang akan kita bahas pada hari ini. Dan tentunya juga saya ditemani oleh satu orang narasumber yang hari ini tampak luar biasa dengan kostum berwarna putihnya ini nih ya. Merah putih. Merah putih, semangat putih. ya. Merah darahku putih tulangku, luar biasa Masya Allah. Ude, apa kabar Ude? Alhamdulillah. Wah, ini makin kece aja nih outfitnya nih. Alhamdulillah nih ya, Masya Allah. Terima kasih banyak ini dari Hudan. Wah, Hudan Masya Muslim Allah. Wear. Yes ya, jadi silakan nih untuk kepoin. Waduh, pengen tahu lebih banyak tentang kostumnya yang kita kenakan pada hari ini. Bisa langsung kepoin di bawah ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk Hudan Wear ya. Oke, Ude. Ini kegiatan Ude kan kalau kemarin tuh cerita udah dari ada keberangkatan umroh dan lain-lain nih. Ude aktivitas tadi aku tuh sempat lihat ada ini nih. Buku apa ya namanya Quran. Ini apa nih Ude kalau boleh tahu? Quran ini alhamdulillah buku yang lahir dari keresahan saya secara pribadi kepada umat Islam yang ternyata masih banyak yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Bahkan kalau Anda ketik di Google search gitu ya, itu ternyata umat Islam yang belum bisa baca Quran di Indonesia masih tinggi. 72% loh. 72,25%. Nah, tentu kita miris ya Kak ya, sedih banget umat Islam yang mayoritas di Indonesia, tapi ternyata mayoritas pula yang belum bisa baca Al-Quran. Maka alhamdulillah biidnillah dengan izin Allah, qadarullah, saya kemudian tergerak untuk memberikan metode, ya ini adalah bagian langkah ikhtiar lah ya. Ikhtiar bagaimana caranya, pengennya sih ke depan umat Islam semuanya pada bisa baca Quran. Oke, maka hadirlah buku ini. Ini sejalan dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang tak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran nih Ude, kalau gitu ya. Soalnya kemarin-kemarin kan gini Ude, biasa kan kita ada kajian gitu ya dengan teman-teman ya, kecil-kecilan gitu ya. Betul. Kebetulan kan si gurunya, guru ngaji bilang, ayo baca nih satu-satu kan, seayat-seayat gitu. Nah kebetulan salah satu temanku itu ya belum pede karena memang bacaannya belum bisa gitu, udah belum bisa lancar dan ya aku nggak tahu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan itu akhirnya kan diajak, jadinya kan di usia yang sudah tidak anak-anak lagi gitu. Jadi kan ada rasa aduh malu untuk belajar Al-Quran pada fase ini. Nah sebetulnya dengan tadi udah ada keinginan untuk mempermudah ya cara belajar Al-Quran, dari Quran ini seperti apa gitu udah metodenya? Kalau saya tanya juga kepada calon belajar, calon siswa. Calon siswa, oke. Saya tanya calon peserta itu, belajar Al-Quran itu mudah atau susah? Rata-rata jawabannya itu susah loh Kak. Padahal kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, surat Al-Qamar, surat ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Ini sama nih, ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, nggak susah belajar Quran itu. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 4 kali Kak disebut. Dan sungguh kami telah memudahkan, kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan sungguh, jadi 4 kali. Bahkan kalau Anda buka di surat Toha, surat ke-20 ayat kedua, kata Allah, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Artinya apa? Mudah. Jadi jangan katakan belajar Al-Quran itu susah. Katakanlah belajar Al-Quran itu mudah. Jadi kenapa ini yang menjadi
hal yang pertama yang harus disampaikan. Karena ketika kita sudah punya keyakinan bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah, insya Allah Kak, kesananya itu dia akan mendapatkan ataupun meraih kemudahan. Sama persis kayak Aka nih dulu, waktu sekolah. Ada nggak pelajaran di sekolah ataupun di kampus waktu kuliah yang mata kuliah yang nggak disukai? Ada pastinya. Kalau Ada ya? kalau aku biasanya kadang nggak suka sama yang namanya fisika dan matematika nih. Fisika dengan Matematika. Misalkan ketika Aka nggak suka sama fisika sama matematika, sebagus apapun guru menyampaikan dengan alat media yang canggih sekalipun, tapi kalau di dalam hati kita udah nggak suka, mau itu gurunya keren dalam menyampaikan, tetap aja nggak suka. Ya, jadi mindset ya kalau begitu. Nah, jadi maksudnya tuh mindsetnya betul. ketika dia mengatakan sebenarnya belajar untuk membaca Al-Quran itu mudah, akhirnya dia bakal ada kemudahan dari pikirannya dia sendiri gitu. Setuju. Jadi ketika kita sudah di dalam mindset gitu ya, dalam pikiran kita mudah, maka mudah. Sesulit apapun pelajaran, misalkan Anda ya belajar bahasa Inggris, tapi kalau kita katakan mudah ya belajar bahasa Inggris itu ya, maka insya Allah mudah. Apalagi dengan sekarang medianya ada yang belajar bahasa Inggris melalui film gitu ya, ada yang melalui lagu, ada yang melalui apalagi aplikasi dan lain sebagainya. Maka kalau kita katakan mudah. Inilah yang kemudian menginspirasi saya membuat sebuah buku judulnya Sa-Quran. Ini judul bawahnya Cara Mudah Belajar Membaca Al-Quran untuk Pemula. Khususan ini untuk pemula. Jadi untuk pemula ya. Itu kalau berbicara tentang pemula berarti kan tidak ada kata terlambat dalam segi umur begitu ya. Setuju. Oke, jadi mau misalkan umurnya sudah senior, sudah sepuh, ternyata belum bisa belajar membaca Al-Quran, apa salahnya mungkin bisa dari Sa-Quran ini udah ya. Betul. Ini kalau boleh Aka tahu, ini dirancangnya ini maksudnya itu yang sudah misalkan orang belajar dari Sa-Quran ini, berapa lama sih dia bisa gitu dari yang namanya buta huruf lah gitu, istilahnya buta huruf Al-Quran ini. Sebetulnya kalau mau dipercepat, 1 hari dengan durasi 4 jam juga bisa. Gitu. Ya, ini sudah saya praktekkan ke teman-teman yang betul-betul nol. Jadi dia nggak mengenal huruf hijaiyah sama sekali. Mohon maaf ya, buta huruf Al-Quran. Ketika saya sampaikan, karena pertemuannya cuma 1 jam gitu ya. 1 jam, 1 pertemuan 1 jam. Ini 4 kali pertemuan selesai. Masya Allah ya. Gitu ya. Dan yang menarik, karena judulnya untuk pemula ya. Untuk pemula, yang menarik buat teman-teman, buat pemirsa, berapapun usianya ya. Kalau seandainya belum mengenal huruf hijaiyah, saya hadirkan mengenal huruf hijaiyah dengan kisah. Gitu ya. Umumnya kalau belajar huruf hijaiyah dari alif ya, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, dan seterusnya. Kalau ini saya ajarkan dari kisah. Wah, luar biasa ya. Jadi penasaran nih bagaimana caranya kita bisa belajar huruf hijaiyah dengan metode kisah ini ya. Nanti Ude tentunya akan menjelaskan kembali nih untuk pemirsa ya. Tapi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Penyejuk Kolbu.